Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba kusyuk untuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke sini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Pintu ini tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu dari mereka akan patroli datang ke sini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita dengan hadirin sekalian, baik yang secara langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak mau berusaha. Segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri saya dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun yang menyenangkan belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, paling hanya bertahan 10 atau 15 menit saja. Setelah itu saya menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya yang ingin selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan seringnya ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak akan menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya, di getar suara saya, dan seluruh tubuh saya ini. Ini bukan acting, seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya dituangkan ke dalam puisi,
kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikan air mata. Tak percaya. Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang di bumi sepi dan di kampung sedih. Oke. Sekarang saya mau bertanya. Siapakah di antara hadirin sekalian yang bisa dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya, rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu. Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, hidup kita. Coba bayangkan. Sejak kecil, dia sudah bersama kita. Jadi teman kita di kelas semua orang tak punya waktu luang atau malas melindungi kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, malam. Dialah yang selalu setia di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita apapun kemauan kita dan kemanapun kita bertamasya. Dia selalu bersedia. Dia telah menyimpan nama dan seluruh memori kita ke dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya ke dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meski cuma saben malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Sejak pertama saya belajar membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A-R-R-A-Y-A-N-I, Arayani. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya, tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, menemani dan melayani kita tanpa berkurang sedikit pun. Semakin istimewa dan besar kemampuannya melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pemimpin. Bisa semakin baik atau malah semakin anjlok butuhnya. Astagfirullah. Maaf, saya agak melantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan dengan dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi saya tahu, ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Karena itulah mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, dan jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya sudah terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di samping saya. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada saya. Seperti ini. Kadang saya terkenang pula saat-saat dramatis kami, di saat dia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk
selain mendengar suara renyah dan riangnya, bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia memberitahu kita apa saja dengan mudah dan lengkap tanpa perlu kita menggerakkan banyak tenaga. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang dapat menjamin kesejahteraan kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu ini untuk menatap masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas akan ketinggalan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sendiri sebenarnya pernah hampir berhasil, tidak terlalu tergantung padanya, selain untuk hal-hal yang penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, sedang duduk asik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini, ia ada di kepala saya. Dia menjadi seperti denyut di jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.